Hai, eh, saya Beatrice Anna Maria Rahawarin, dosen pada program studi budidaya tanaman pangan Politeknik Pertanian Yasanto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu pada program studi dimaksud di semester ganjil, yaitu mata kuliah dasar-dasar agronomi dengan 4 SKS dan pembelajaran mata kuliah ini kami dalam tim teaching terdiri dari 2 dosen untuk 16 kali pertemuan. Manfaat dari mempelajari dasar-dasar agronomi ini adalah untuk memberikan bahan ajar pada mahasiswa supaya memiliki kemampuan dalam menguasai konsep dan juga teori teknologi di bidang pertanian dan budidaya tanaman yang berbasis komoditas, baik secara mandiri maupun bekerja sama dan memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Diharapkan juga mahasiswa mampu menganalisis, menginterpretasi, dan merancang serta mengembangkan teknologi yang efisien, tepat guna, yang bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan produksi pertanian sesuai dengan kaidah pertanian yang berkelanjutan. Mata kuliah dasar-dasar agronomi ini terdiri dari 4 SKS. Perkuliahan meliputi materi 30% dan praktek 70% dengan bahasan tentang pengertian dan aspek agronomi, faktor lingkungan tanaman, iklim dan tanah, struktur dan fungsi tanaman, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pembiakan tanaman, dan teknik budidaya tanaman untuk mencapai produksi maksimal. Melalui perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengertian tentang agronomi dan bertindak sebagai seorang agronomis. Bagaimana memperlakukan tanaman dan lingkungannya secara benar, sehingga selalu berpikir untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan. Standar kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah dasar-dasar agronomi ini adalah menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan, mampu menguasai prinsip-prinsip teknologi pertanian dan perangkat analisis untuk peningkatan produksi tanaman, mampu memahami pentingnya teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman, mampu menganalisis dan menemukan solusi untuk pemecahan masalah di bidang pertanian, menguasai etika mengenai tindak, aspek, dan lingkup agronomi dalam peningkatan produktivitas tanaman, mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam teknologi pertanian, menerapkan pemikiran sistematis dan inovatif dalam pengembangan teknologi pertanian di dalam agronomi, mampu melaksanakan perencanaan teknologi peningkatan produksi pertanian sesuai kaidah pertanian berkelanjutan, dan mampu merancang dan menganalisis pengembangan teknologi yang efisien, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat untuk peningkatan produksi pertanian. Nah, dalam proses pembelajaran ini harus ada strategi yang kami gunakan demi capaian kompetensi yang tadi sudah kita lihat bersama. Nah, di sini strategi yang digunakan adalah strategi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dari delivery, yaitu bagaimana kami menyampaikan, bisa dijelaskan bahwa penyampaian materi yang kami lakukan itu dengan menggunakan atau berdasar pada
buku pegangan yang kita jelaskan secara aplikatif dan kekinian, dengan selalu juga mengupdate data atau informasi terbaru melalui internet. Juga mencontohkan dengan melihat dari situasi lokal, misalnya di Papua apa sih komoditas yang kita perlu dorong untuk anak-anak pelajari. Minimal komoditas itu dekat dengan atau bagian dari sumber daya alam atau budaya spesifik lokal, budaya masyarakat di sini. Lalu pembelajaran di kelas tidak hanya lisan, tapi juga menggunakan peralatan dan tampilan video atau presentasi dengan menggunakan laptop dan infocus. Sedangkan di lapangan lebih banyak dengan komunikasi langsung dan terbuka. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, sebenarnya sulit bagi pelaksanaan pendidikan basis vokasi apalagi pertanian, karena pelaksanaan praktikum itu nggak mungkin online, dan kami juga keterbatasan dalam fasilitas untuk anak-anak khususnya. Jadi pertemuan praktikum yang di lapangan itu penting, pengaruh nilainya juga besar, dan langsung melatih keterampilan dengan pemahaman di lapangan itu, praktek langsung itu jauh lebih baik. Sini juga ada daftar referensi, baik buku yang digunakan maupun link internet yang dipakai sebagai bagian dari sebagai bagian dari pembelajaran yang mahasiswa bisa lihat. Dari sisi interaction atau interaksi, di sini mahasiswa tetap jadi fokus ya. Jadi supaya mahasiswa tetap jadi fokus ya, dosen itu hanya sebagai fasilitator. Dosen tidak hanya memberikan materi begitu saja, tapi juga selalu membangun interaksi dengan misalnya melempar pertanyaan kepada mahasiswa, atau mahasiswa diizinkan untuk bertanya kapan saja ketika dia ingin tanya, ketika dia ingin tahu di saat penyampaian materi. Jadi terbuka. Lalu karena latar belakang mahasiswa kami ini memang kebanyakan anak-anak yang dari pedalaman dengan sedikit kurang percaya diri, sehingga supaya diskusinya aktif dan juga ada timbal balik, itu kami sering membentuk kelompok saja. Jadi dalam kelas dibagi berapa kelompok, lalu pembahasannya menarik di dalam kelompok dengan pemberian topik-topik yang terkait dengan materi yang dibawakan, lalu didiskusikan dalam kelompok. Nanti setelah difikskan dalam kelompok atau mendapat kesimpulan, kelompok akan menampilkan atau mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan tadi. Jadi forum ini tuh sangat, yang sudah kami lihat itu sangat membantu mahasiswa untuk bisa lebih banyak menyampaikan pendapatnya ataupun menjalin komunikasi dengan teman maupun dengan dosen. Dari segi asesmen atau penilaian itu dilakukan dengan tentu saja dengan pemberian tugas-tugas baik secara materi maupun praktikum. Ada yang tugas mandiri, tapi juga ada yang tugas kelompok. Tugasnya diberikan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan panduan yang sudah ditetapkan, dengan tujuan akhirnya tentu ada pencapaian dari memang tujuan akhir mata kuliah ini. Di sini saya melihat dari sisi hard skill, misalnya mahasiswa itu akan mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan. Lalu dari sisi soft skill-nya, mahasiswa akan mampu membangun komunikasi yang efektif. Lalu ada soliditas tim atau kelompok.
ada pembelajaran kepemimpinan di sana, dan juga mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan inovatif. Sementara penilaiannya itu ada dalam matriks, bisa dilihat terukur baik dari kehadiran, partisipasi dalam kelas, tugas terstruktur, maupun dari nilai UTS maupun UAS. Nah, tidak lepas dari ini adalah bagian dari kontrak kuliah kami juga, yaitu tata tertib perkuliahan. Ini biasanya dibahas di awal pertemuan, jadi supaya dosen dan mahasiswa sama-sama mengetahui dan komitmen untuk menjalankan ini bersama. Yang pertama, mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan paling lambat terlambat 15 menit. Kalau lewat 15 menit tidak bisa lagi masuk kelas. Keterlambatan dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan itu berarti kelas juga dinyatakan kosong. Lalu mahasiswa harus berpenampilan rapi, tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalan perkuliahan. Mahasiswa tidak diperkenankan juga menyalakan handphone di dalam kelas. Diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi untuk dibawa saat perkuliahan. Tapi buku juga kalau di Papua sini agak susah mencari buku-buku yang sesuai. Biasanya mereka e-book saja sekarang, lebih banyak e-book, cari di online baru dipakai. Mahasiswa mempunyai hak untuk mengikuti ujian akhir semester UAS jika mengikuti kuliah minimal 12 kali atau 80% dari 16 kali tatap muka, dan mengumpulkan tugas-tugas terstruktur, termasuk juga hasil dari misalnya untuk program studi budidaya tanaman pangan, itu hasil dari praktik budidaya tanaman pangan di lahan kebun. Nah, untuk UTS dan UAS itu lebih khusus lagi, yaitu pertama mahasiswa harus hadir tepat waktu, wajib karena situasi COVID, mereka wajib menjalankan protokol COVID-19, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu wajib membawa peralatan sendiri. Mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan kecurangan saat mengerjakan soal ujian, misalnya menyontek. Lalu mahasiswa wajib mengumpulkan lembar jawaban tepat pada waktunya. Ya, saya pikir demikian yang bisa saya jelaskan terkait mata kuliah dasar-dasar agronomi yang harus yang saya jelaskan singkat di dalam video ini. Ini gambar terakhir adalah lahan belakang kampus Politeknik Pertanian Yasanto yang dalam bentuk sawah yang siap ditanami. Wilayah area Politeknik ini seluas kurang lebih 3 hektar dengan kebun dan sawah yang bisa digunakan oleh mahasiswa program studi budidaya tanaman pangan khususnya, tapi juga ada lahan kolam, rawa, dan kandang ternak untuk mahasiswa program studi lainnya di Politeknik. Terima kasih, semoga bermanfaat.